Chapter berlanjut dengan narasi box yang kembali tampil terdepan, di mana sang narator kembali memberikan kita semua informasi. Meskipun di dalam kultus demonik terbentuk dari berbagai macam klan dan keluarga, hanya ada 6 klan utama saja bagi mereka. Yang pertama, Dark Clan, kemudian Sword Clan, kemudian Spring Clan, selanjutnya Poison Clan, selanjutnya Blade Clan, dan terakhir Sound Clan, di mana sang Lord terikat sumpah untuk menikahi seorang wanita dari masing-masing 6 klan tersebut untuk melahirkan keturunannya. Keturunan yang lahir dari klan mereka akan saling meningkatkan hubungan dari klan mereka. Dan ketika mereka mencapai usia tertentu, mereka akan dikirim ke Demonic Academy. Demonic Academy terbuka bagi siapa saja yang sudah mencapai usia minimal 10 tahun. Akademi tersebut dipimpin oleh seorang ahli yang terkemuka, didirikan untuk melatih prajurit terbaik dari setiap generasi. Ada masa di mana persaingan yang luar biasa intens di sana, bila mana beberapa pangeran masuk ke akademi itu selalu menjadi masa pertandingan bagi mereka untuk merebutkan posisi puncak. Dan inilah dia, Nano Mesin. Oke guys, kita kembali ke cerita di mana saat Pangeran Cheon sudah diperiksa oleh Dokter Baik terkait kondisinya tersebut, ternyata punya usut Dokter Baik berasal dari salah satu 6 klan teratas, yaitu dari Poison Clan. Di mana ketika Pangeran Cheon mengetahui informasi tersebut, dia dengan polosnya langsung membuang muka dari pandangan Dokter Baik agar fakta di mana di dalam tubuhnya ada nano mesin. Karena Nano bisa membaca pikiran dari Pangeran Cheon itu sendiri, lantas Nano langsung memberikan informasi kepada Pangeran Cheon bahwa kalau teknologi dari era ini masih belum bisa mendeteksi keberadaannya. Dokter Baik yang curiga dengan gerak-gerik dari Pangeran Cheon kemudian berkata dalam hati, rasanya dia mendapatkan bantuan dari seseorang. Kemudian karena dirasa tidak ada yang salah dengan tubuh dari Pangeran Cheon, Dokter Baik pun tetap membuatkannya resep obat untuk membantu memulihkan energi dari Pangeran Cheon. Terima kasih banyak Dokter Baik, balas Master Jang. Kemudian Master Jang bertanya pada Dokter Baik, apakah Anda mau pulang dokter? Kalau begitu biar saya antarkan Anda sampai depan. Tak apa, jangan keluar. Tetap perhatikan saja Pangeran Cheon, balas Dokter Baik. Setelah keluar ruangan, Dokter Baik pun masih menyimpan rasa penasaran yang begitu besar pada Pangeran Cheon. Bagaimana tidak, pada masa lalu ketika Pangeran Cheon kecil yang masih berusaha sekuat tenaga untuk menaikkan peringkatnya dengan tubuh lemah dan tidak sedikit pun memiliki pengetahuan tentang ilmu bela diri. Tapi sekarang malah sebaliknya, hal itu berubah 180 derajat dengan kondisi tubuh yang dimiliki oleh Pangeran Cheon, mempelajari bahkan menguasai teknik bela diri lebih baik dari pangeran-pangeran yang lainnya. Di tengah perjalanan keluar dari kediaman Pangeran Cheon, Dokter Baik masih berbicara dalam hatinya. Bagaimanapun dia adalah anak haram dari sang Lord. Apakah dia berpura-pura tidak peduli sementara benar-benar minat untuk belajar? Jika Lord membantunya secara diam-diam, maka dia tidak butuh lagi sebuah pengakuan. Tidak lama lagi pembukaan Demonic Academy pasti akan sangat ramai. Panel kembali pada Pangeran Cheon dan Master atau penjaga Jang berada saat ini. Di mana Pangeran Cheon masih berpikir apakah penjaga Jang menyadari atau tidaknya nano mesin di dalam tubuhnya tersebut. Tapi terlepas dari itu, alasan kenapa Pangeran Cheon masih hidup semuanya berkat penjaga Jang. Meskipun nano mesin sudah menyembuhkan semua luka-lukanya itu, kalau penjaga Jang tidak datang tepat waktu setelah pertempuran itu. Kemudian Pangeran Cheon pun ingin berterima kasih pada penjaga Jang, namun baru mengucapkan kata, Jang, terima kasih atas. Penjaga Jang pun langsung menjawabnya, maafkan aku pangeran, kurasa Anda harus mandi terlebih dahulu.
dengan tangan menutup hidungnya. Hahaha, lucu sekali ini penjaga jam. Singkat cerita, di tengah-tengah ritual berendam dengan air panas saat mandinya, Pangeran Cheon kembali bertanya pada Nano. Hei Nano, di awal tadi kau bilang kalau tubuhku berada dalam mode penyembuhan diri sendiri kan? Seberapa besar penyembuhannya? Nano pun menjawabnya, baik luka internal maupun eksternal yang disebabkan dampak dari serangan eksternal dapat disembuhkan dengan cepat. Namun, jika itu berkaitan dengan kehilangan darah atau kepala terpenggal, itu masih membutuhkan waktu yang cukup lama, karena hal tersebut membutuhkan lebih banyak sel untuk menyembuhkannya. Sungguh? Kenapa kau selalu mengatakan hal yang sulit dimengerti? Imbuh Pangeran Cheon. Kemudian karena rasa penasarannya, Pangeran Cheon ingin mencoba kekuatan nano mesin yang ada di dalam tubuhnya tersebut, dan dengan polosnya ia langsung menggoreskan pisau ke tangannya. Ketika ada luka pada tubuh Pangeran Cheon, Nano kemudian langsung mengaktifkan mode penyembuhan diri pada tangan kiri Pangeran Cheon. Dan boom! Luka bekas goresan pisau tadi seketika langsung sembuh total. Dengan kejadian dilihat langsung oleh mata kepalanya sendiri, Pangeran Cheon akhirnya mempercayainya. Karena masih penasaran, kemudian Pangeran Cheon kembali bertanya kepada Nano, informasi yang kau kirim di kepalaku sebelumnya, bisakah aku menggunakannya? Kau bisa menggunakan apapun yang terlihat di dalam instruksinya, jawab Nano. Setelah selesai mandi, tubuh yang sebelumnya dibentuk ulang oleh Nano kini terlihat jelas oleh Pangeran Cheon, lebih berotot dan berisi. Singkat cerita, Pangeran Cheon kemudian langsung pergi ke ruang di mana dia belajar dan memberitahukan pada Nano apa yang harus ia lakukan sekarang. Nano pun menjawabnya, lihatlah buku dan baliklah beberapa halaman. Ada dua buku yang berkaitan dengan seni bela diri di ruangan tersebut. Yang pertama, Trijasim adalah metode pernafasan yang dirancang untuk melatih pikiran dan tubuh. Yang kedua adalah titik darah dan chi. Kemudian Pangeran Cheon mengambil buku seni bela diri tentang titik darah dan chi karena lebih berguna baginya dan mudah untuk dipelajari. Kemudian Pangeran Cheon berkata pada Nano, ayo kita mulai Nano. Baik, silahkan mulai, jawab Nano. Pangeran Cheon pun mulai membalik semua halaman buku dan Nano langsung memindai buku tersebut. Nano berkata, Anda berhasil memindai buku bagian darah. Mencoba untuk mengirim informasi kepada otak pengguna. Apakah Anda menerimanya, Master? Ya, aku menerimanya, jawab Pangeran Cheon. Tiba-tiba, ya, segala informasi terkait buku bagian darah telah diterima oleh Pangeran Cheon. Anda sudah bisa menggunakannya, imbuh Nano. Karena masih bingung dengan apa yang harus ia lakukan, Pangeran Cheon kemudian bertanya pada Nano, sekarang apa yang harus aku lakukan, Nano? Nano pun menjawabnya, jika Anda ingin menggunakan pengetahuan tersebut, Anda harus berpikir tentang hal itu. Pangeran Cheon kemudian memulai untuk memahami beberapa intisari dari buku bagian darah tersebut, di mana di saat katakan titik darah berperan penting dalam aliran darah di pembuluh darah dan arteri tubuh, dan hanya dapat disebut darah. Ada dua jenis titik yang berbeda, yang satu untuk melumpuhkan dan yang satunya dapat membunuh. Jika titik yang dapat melumpuhkan ditekan, orang tersebut akan menjadi lumpuh. Ini gila, akhirnya aku tidak bisa menghafalnya saja, tapi juga sangat bisa memahami isi dari buku tersebut, ujar Pangeran Cheon. Nano pun berkata, aku mengirim informasi yang ada setelah mengkoreksi kesalahan pada buku tersebut. Kesalahan? Dari mana kau tahu kalau itu salah? Tanya Pangeran Cheon. Berdasarkan informasi yang ada di program, aku bisa mengkoreksi kesalahan pada titik darah, jawab Nano. Karena tidak pernah menyangka dengan semua hal ini, Pangeran Cheon dengan percaya diri berkata dalam hati, dengan ini aku bisa belajar ilmu bela diri lebih cepat dari siapapun, sambil tersenyum. Singkat cerita, Pangeran Cheon kemudian berada di halaman kediamannya dan mulai berpikir karena para kandidat dari 6 klan telah menguasai banyak teknik bertarung sejak mereka masih bayi. Dan karena dia belum menguasai metode Trijasim sama sekali, serta kondisi di mana tempat belajarnya terbatas akan buku atau metode yang mempelajari ilmu bela diri, maka tujuannya saat ini adalah belajar lebih cepat dari siapapun dengan menggunakan bantuan kekuatan dari nano mesin yang ia miliki sekarang. Panel kemudian berganti di kediaman salah satu kandidat di kastil sebelah selatan kultus demonik, yaitu di kediaman dari Bok Majong.
Aku mengirim mereka untuk menangkap satu bocah dan 5 dari kalian mati semua. Hah? Apa semua itu masuk akal? Tanya salah satu kandidat pada penjaganya. Kemudian penjaganya pun menjawab, kurasa seseorang diam-diam membantunya Pangeran Mukeum. Karena penjaganya tersebut dengan lantang menyebutkan namanya saat ia sedang dipanggil sendirian, Pangeran Mukeum pun marah dan berkata, siapa yang memberimu izin untuk memanggil namaku dengan seenaknya saat kau sedang sendirian? Hah? Maafkan hamba Pangeran Mukeum, jawab penjaganya dengan nada ketakutan. Jadi dalang dari semua kejadian percobaan untuk pembunuhan yang dialami oleh Pangeran Cheon tidak lain dan tidak bukan adalah Pangeran Mukeum itu sendiri. Bahkan bukan cuma Pangeran Cheon. Penjaga Jang juga tidak luput dari incarannya, tapi semuanya digagalkan oleh nano mesin dari masa depan yang membantu mereka semuanya. Karena usaha yang dilakukannya gagal, meski tidak ingin mengotori tangannya sendiri, Pangeran Mukeum akan mencoba sekali lagi untuk membunuh Pangeran Cheon di Demonic Academy yang akan datang. Chapter kali ini pun ditutup dengan terbukanya fakta bahwa di antara kandidat Pangeran satu dengan yang lainnya untuk memperebutkan tahta, jalan apapun harus ditempuh. Dan chapter pun berakhir. Bersambung.